Di era di mana manusia dapat menciptakan material dari data, memanen energi dari angin, dan bahkan menghasilkan kehidupan di dalam laboratorium, masih ada ulat sutra yang diam-diam menenun keajaiban dengan caranya sendiri. Di hamparan dataran Cina yang tenang, sebuah industri bio sedang muncul. Sebuah industri di mana setiap proses diatur oleh ketelitian ilmiah dan disiplin industri. Setiap kepompong, yang sekecil telapak tangan, mengandung rantai nilai yang sangat besar, mulai dari mode hingga obat-obatan, serta dari material tradisional hingga bioteknologi canggih. Bukan lagi sekadar simbol masa lalu, sutra kini mendefinisikan kembali kain di abad ke-21. Ini adalah sebuah tempat di mana alam dan teknologi menjadi satu. Mungkinkah senjata rahasia masa depan sedang dipintal oleh makhluk kecil ini? Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan yang menarik ini, bersama Jejak Media. Sementara industri kain sintetis terus melepaskan lebih dari 500.000 ton serat mikroplastik setiap tahun, meresap ke lautan dan meracuni sumber air dunia, Tiongkok menyaksikan kebangkitan kembali tradisi jalur sutra yang berusia 5.000 tahun. Setiap tahun, negara ini memproduksi lebih dari 60.000 ton sutra mentah yang menyumbang hampir 70% dari produksi global, menghasilkan pendapatan ekspor lebih dari 88,45 triliun rupiah, dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja pedesaan. Benang sutra yang dipintal dari spesies ulat sutra yang paling umum, Bombys mori, seringan udara namun beberapa kali lebih kuat dari baja berdasarkan beratnya. Dan tidak seperti serat sintetis, benang sutra terurai secara alami tanpa meninggalkan mikroplastik. Benang-benang ini tidak hanya menenun kain, tetapi juga menenun identitas ekonomi dan budaya suatu bangsa. Dari pabrik-pabrik berteknologi tinggi hingga panggung peragaan busana Hermes dan Dior, Tiongkok mengubah serat kuno ini menjadi simbol baru revolusi biomaterial di era teknologi tinggi. Transformasi industri sutra Tiongkok dimulai di Sichuan, tempat peternakan ulat sutra modern beroperasi seperti ekosistem industri mandiri. Dengan luas lebih dari 20.000 meter persegi, setiap fasilitas dibangun dengan insulasi dan sistem kontrol iklim mikro terintegrasi yang menjaga lingkungan tetap stabil sepanjang tahun. Di dalamnya, deretan rumah pemeliharaan bertingkat disusun sejajar. Setiap ruangan mempertahankan suhu ideal 25 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 80%, yang terus diatur oleh sensor digital yang terhubung ke sistem data pusat. Berkat sistem ini, setiap meter persegi dioptimalkan untuk menampung 1.500 hingga 2.000 ulat sutra yang tumbuh secara sinkron sempurna di dalam ruang yang bersih. Di tempat ini, setiap faktor, mulai dari aliran udara, pencahayaan, hingga kemurnian udara, dihitung secara tepat. Kipas ventilasi otomatis, lantai sterilisasi, dan sistem pemantauan waktu nyata beroperasi tanpa henti, mengubah setiap peternakan menjadi laboratorium biologi skala besar di mana teknologi dan kehidupan bergerak bersama dengan presisi absolut. Dalam rantai produksi tertutup ini, nutrisi yang diberikan kepada ulat sutra dikontrol secara ketat. Satu-satunya makanan mereka adalah daun murbei yang dipanen dari pertanian khusus, yang terletak tepat di sebelah fasilitas pemeliharaan untuk memastikan nilai gizi tertinggi. Setiap pagi, pemanen mekanis atau petani dengan hati-hati memilih bagian tengah dan bawah cabang, tempat kadar protein dan klorofil berada pada puncaknya. Segera setelah dipotong, daun dibawa ke area pengolahan untuk disortir dan dikeringkan dengan lembut menggunakan aliran udara alami yang sejuk. Proses ini krusial karena ulat sutra tidak pernah minum air sepanjang siklus hidupnya. Mereka hanya menyerap kelembapan melalui daun. Bahkan, lapisan embun yang tipis sekalipun dapat menyebabkan kembung atau penyakit yang meluas di antara larva. Oleh karena itu, setiap daun murbei diperlakukan sebagai unit nutrisi standar, sebuah fondasi biologis yang memungkinkan miliaran ulat sutra untuk memintal benang sutra paling murni di bumi. Setelah benar-benar kering, daun murbei yang baru dipanen dengan cepat diangkut ke area pemeliharaan, di mana jutaan ulat sutra memasuki tahap pertumbuhan penting mereka. Di dalam ruangan beriklim terkontrol, ribuan nampan yang ditumpuk tersusun rapi, masing-masing berisi ratusan larva pada fase perkembangan yang sama. Daun dipotong menjadi berbagai ukuran tergantung pada usia ulat sutra. Larva muda hanya memakan daun lembut yang dipotong kecil-kecil berukuran 0,5 cm, sedangkan ulat sutra dewasa membutuhkan potongan yang lebih tebal sekitar 3 hingga 4 cm untuk merangsang produksi sutra. Rata-rata, seekor ulat sutra mengonsumsi murbei sebanyak 25.000 kali berat badannya selama masa hidup yang kurang lebih 25 hari. Mereka diberi makan 4 hingga 5 kali sehari dengan interval tetap untuk menyinkronkan metabolisme dan pertumbuhan.
Setelah setiap pemberian makan, sistem mikroklimat otomatis menurunkan kelembapan hingga 70% untuk mencegah jamur, kemudian menaikkannya kembali hingga 80% selama proses pencernaan. Saat gemerisik daun yang lembut memudar ke udara, seluruh ruang pemeliharaan tampak bergeser ke ritme yang lebih lambat dan tenang yang dipenuhi dengan antisipasi. Di bawah cahaya lembut yang menyebar, tubuh ulat sutra berubah menjadi putih transparan, sehalus kabut yang menempel pada sutra yang baru lahir. Keheningan menyelimuti, hanya dipecah oleh kehangatan samar dan gerakan halus jutaan ulat sutra yang bersiap memintal kepompong mereka. Sistem otomatis kemudian menurunkan suhu hingga 24 derajat Celcius dan menstabilkan kelembapan pada 75%, menciptakan kondisi ideal bagi kelenjar sutra untuk bekerja secara maksimal. Di atas rak bambu atau plastik berlapis-lapis, setiap ulat sutra mengamankan dirinya dan mulai menggerakkan kepalanya dengan gerakan angka 8 yang anggun. Protein cair yang disekresikannya langsung mengeras menjadi benang berukuran 10 mikron yang dapat meregang hingga 1.200 meter. Selama 48 hingga 72 jam berikutnya, gerakan yang sinkron ini menenun lautan kepompong putih yang masing-masing hanya berbobot 2 hingga 3 gram. Seolah-olah kehidupan itu sendiri sedang ditulis ulang dalam bahasa sutra yang sunyi. Sementara peternakan Bombis mori di Tiongkok Selatan dipenuhi jutaan kepompong putih berkilauan, peternakan sutra tusah di utara diam-diam melanjutkan babak berbeda dari industri sutra. Dikenal sebagai simbol sutra liar, tusah menghasilkan benang emas yang 2 hingga 3 kali lebih kuat daripada sutra domestik. Tidak seperti peternakan tertutup, fasilitas tusah bersifat semi terbuka, memadukan cahaya alami dengan sistem iklim otomatis untuk menciptakan kembali kondisi habitat hutan mereka. Ngengat yang diawetkan dari musim sebelumnya disimpan dalam sangkar yang dikontrol iklimnya pada suhu 26 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan 70% untuk menjaga vitalitas serta kesuburan puncak. Ketika dilepaskan kerak gantung, mereka terbang bebas dan kawin secara alami. Setelah 3 hingga 5 hari, petani dengan lembut menggoyangkan bingkai dengan tongkat bambu untuk menyebarkan serbuk sari dan meningkatkan tingkat pembuahan. Larva kemudian dibesarkan secara terpisah dan diberi makan daun ek, elm, atau apel liar yang kaya akan tanin, zat yang memberikan sutra tusah warna keemasan dan kekuatan yang luar biasa. Dengan siklus pertumbuhan 50 hingga 60 hari, atau hampir 2 kali lipat dari ulat sutra domestik, sutra tusah dibiarkan menyelesaikan metamorfosisnya daripada dipanen lebih awal. Langkah ini dilakukan demi melestarikan keanekaragaman genetik dan keberlanjutan jangka panjang. Berkat seratnya yang padat, kilau alami, dan asal-usulnya yang liar, sutra tusah dihormati sebagai sutra hutan, sebuah bahan berharga untuk kerajinan dan seni mewah. Ketika warna putih gading menyelimuti rak-rak pemeliharaan, seluruh pertanian tampak beralih ke ritme yang berbeda, sunyi, namun penuh dengan urgensi. Sekitar 72 jam setelah ulat sutra berhenti memintal, para petani memulai panen pertama. Setiap bingkai diperiksa dengan cermat untuk memastikan kelembapan kepompong di bawah 12% dan kekerasannya mencapai 0,3 hingga 0,4 Newton sebelum dilepas. Di masa lalu, setiap kepompong harus dipisahkan dengan hati-hati menggunakan tangan, membutuhkan waktu hingga 8 jam hanya untuk 10.000 kepompong. Tetapi saat ini, pekerjaan itu telah digantikan oleh sistem mekanis yang ringkas. Sebuah kerekan hidrolik seberat 300 kg mengangkat dan menurunkan rak pemintalan ke sabuk konveyor yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per menit. Tempat pemisah kepompong semi-otomatis bekerja tanpa henti. Menggunakan getaran 80 Hz dan tekanan udara yang presisi, sistem ini memisahkan puluhan ribu kepompong dalam hitungan menit tanpa merusak serat sutra 10 mikron yang rapuh. Akibatnya, efisiensi panen meningkat 10 kali lipat, sementara limbah turun di bawah 2%. Dengungan mesin bercampur dengan gemerisik samar kepompong kering, menjadi detak jantung mekanis dari panen sutra modern. Setelah meninggalkan pertanian, nampan kepompong dibawa ke area penyortiran manual, tempat setiap gerakan membutuhkan mata yang tajam dan pengalaman bertahun-tahun. Di atas meja bambu panjang yang ditutupi jaring halus, lapisan kepompong dibentangkan tipis dan diperiksa dengan cermat di bawah cahaya alami untuk mengevaluasi keseragaman, kilau, dan ketebalan cangkangnya. Hanya benang yang benar-benar bulat, permukaannya halus, dan memiliki cangkang dengan ketebalan antara 0,4 dan 0,6 mm yang dipilih untuk jalur produksi sutra bermutu tinggi, di mana kemurnian setiap benang harus mencapai presisi yang hampir sempurna. Segera setelah penyortiran, kepompong yang memenuhi syarat dikirim ke area perlakuan panas, tahap penting yang menentukan integritas serat sutra.
Untuk mencegah larva di dalamnya berkembang menjadi ngengat dan merusak struktur kepompong, para pekerja menghentikan siklus hidupnya menggunakan salah satu dari 3 metode: pemanasan uap, pengeringan udara panas, atau perendaman dalam air pada suhu 85 hingga 95 derajat Celcius. Metode manapun yang dipilih, setiap kelompok diaduk perlahan untuk memastikan distribusi panas yang merata tanpa mengubah bentuk lapisan sutra luar. Panas tidak hanya menghentikan metamorfosis, tetapi juga mensterilkan dan menstabilkan protein sutra, menjaga serat bagian dalam tetap lembut, kuat, dan tahan lama. Dari area perlakuan panas, kepompong yang telah dikeringkan dipindahkan langsung ke deretan baskom air hangat yang melepaskan uap lembut. Di sini, lapisan serisin yang melapisi serat sutra mulai aktif dalam air yang dijaga antara 65 dan 90 derajat Celcius. Sistem pengadukan ringan menjaga setiap kepompong tetap terendam sepenuhnya, memungkinkan cangkang melunak secara bertahap hingga memiliki kilau seperti kabut. Saat disentuh, permukaannya tidak lagi rapuh melainkan sedikit elastis, sebuah tanda yang jelas bahwa serat bagian dalam siap untuk tahap paling halus dari seluruh proses ini. Suasana pabrik ini bergerak selaras dengan ritme uap dan logam. Desir air yang lembut bercampur dengan dengungan stabil dari gulungan pemintal, menciptakan simfoni mekanis untuk salah satu tahap paling halus dari produksi sutra. Di dalam baskom yang dijaga pada suhu 90 derajat Celcius, ikat bundar yang berputar lambat menghilangkan lapisan serisin yang tersisa sambil mencari ujung sutra yang terlepas. Sebuah benang setebal hanya 10 mikron yang hampir tak terlihat oleh mata. Setelah ujungnya ditemukan, para pekerja dengan cepat mengarahkannya ke mesin pemintal, di mana penggerak yang disinkronkan menarik untayan dengan ritme yang sempurna. Benang dari 5 hingga 10 kepompong digabungkan, diregangkan secara merata, dan digulung ke gulungan dengan kecepatan 300 meter per menit. Setiap putaran menangkap cahaya dengan kilauan keperakan. Sutra halus mengalir melalui roll seperti logam cair yang lahir dari napas kepompong itu sendiri. Rata-rata, satu kepompong menghasilkan sekitar 1000 meter benang, dan sekitar 3000 kepompong dibutuhkan untuk menghasilkan setengah kilogram sutra mentah, dasar dari kain-kain terindah di dunia. Untuk menjadi sutra yang sempurna, benang-benang berkilauan ini melewati mesin pemintal khusus, di mana setiap helai halus dipelintir oleh spindel yang berputar pada 6.000 hingga 8.000 putaran per menit. Gugusan filamen halus saling berjalin, membentuk struktur yang seragam dan tahan lama yang tetap mempertahankan kelembutan alami sutra. Pada tahap ini, para pengrajin dapat mencampur serat dari kepompong yang berbeda untuk menciptakan variasi ketebalan, kilau, atau pola yang khas. Keahliannya terletak pada rasio pemintalan. Wol atau alpak membutuhkan pemintalan yang ketat untuk mencegah kerusakan. Namun sutra, dengan seratnya yang panjang dan halus, hanya membutuhkan pemintalan yang lembut. Cukup untuk menyatukan serat-seratnya sambil mempertahankan jatuhan yang anggun dan kilau khas yang menjadikan sutra salah satu bahan paling elegan yang pernah ditenun. Ketika gulungan pemintal berhenti, perjalanan pemurnian sutra berlanjut. Bundel-bundel yang berkilauan berpindah ke area penghilangan getah, di mana air, panas, dan bahan kimia bercampur dalam ritual pemurnian yang lembut. Dalam baskom yang dijaga pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius, larutan alkali ringan perlahan melarutkan lapisan serisin terluar. Di bawah kabut lembut, benang-benang tersebut memperlihatkan inti yang bercahaya dan seperti kaca, yang terasa hampir tanpa bobot dan halus saat disentuh. Terbebas dari lapisannya, sutra terbangun, berubah dari serat mentah menjadi bahan yang hidup, murni, dan bercahaya. Untuk menambahkan warna pada perjalanan sutra, benang-benang tersebut dibawa ke bagian pewarnaan, di mana uap, pigmen, dan aroma herbal bercampur dalam suasana hangat. Dalam bak rendaman yang dijaga pada suhu 80 hingga 90 derajat Celcius, pewarna alami yang diekstrak dari daun indigo, kulit delima, kayu mawar, atau akar madder perlahan meresap ke setiap serat, menyebar seperti kepulan asap. Bundel sutra direndam selama 4 hingga 6 jam, diaduk perlahan agar warna mencapai inti, menciptakan warna yang jernih dan kecerahan yang tahan lama. Di bengkel tradisional, kerajinan pewarnaan kuno ini tetap menjadi jiwa dari pola ikat dan brokat, di mana setiap gradasi warna lahir dari bumi dan sentuhan manusia. Setelah menyerap pewarna alami, benang sutra yang berkilauan berpindah ke area tenun, tahap akhir dari transformasi panjangnya. Di dalam ruangan yang bercahaya dengan pantulan cahaya, alat tenun mulai bergerak. Derak ritmisnya bergema seperti detak jantung pabrik. Uap, logam, dan kilauan lembut sutra menyatu menjadi suasana yang terasa hidup dan meditatif. Sebuah titik temu antara seni dan teknik. Tergantung pada tujuan dan tradisi,
Sutra dapat ditenun di alat tenun bambu buatan tangan, di mana para pengrajin memandu setiap lungsin dan pakan dengan ketelitian yang luar biasa, atau di mesin industri yang beroperasi dengan akurasi milimeter. Setiap gerakan lembut alat tenun merupakan denyut kreativitas dan kesabaran, mengubah benang-benang rapuh menjadi bentuk-bentuk yang mengalir. Di bengkel modern, ribuan serat bergerak dalam harmoni sempurna di bawah kendali digital, saling terkait dan berkilauan di bawah cahaya. Setiap helai menjadi bagian dari pola yang lebih besar, cair namun tepat, lembut namun kuat. Di sini, sutra tidak hanya ditenun menjadi kain, tetapi juga menjadi kisah ketahanan dan kesenian, di mana keterampilan manusia dan ritme mekanis bersatu untuk melahirkan sesuatu yang abadi, menghidupkan dan melegakan dunia tekstil. Di balik kilauan sutra, terdapat kisah kesabaran, kecerdasan, dan keinginan umat manusia untuk menguasai alam. Dari makhluk kecil, manusia telah menciptakan material yang membawa jiwa waktu, lembut namun sangat kuat. Di era teknologi, sutra bukan hanya warisan, tetapi pengingat bahwa keindahan sejati selalu terjalin dari kelembutan dan rasa hormat terhadap alam. Bagaimana menurut Anda? Akankah benang merah berusia ribuan tahun ini terus memandu masa depan material? Bagikan pemikiran Anda, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan cerita selanjutnya.